Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruku adalah rukun sholat yang apabila ditinggalkan maka sholatnya akan tidak sah. Ya, jadi hukum ruku adalah wajib dan dia rukun sholat. Hukum ruku adalah wajib dan dia adalah rukun sholat. Yang kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Surat Al-Hajj ayat 77. Di sini jelas ada perintah untuk ruku. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasul SAW mengajari orang yang salah di dalam sholatnya. Kemudian beliau mengatakan tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tuma'ninah di dalam rukukmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian lakukan itu di dalam salatmu seluruhnya. Lakukan itu di dalam salatmu seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga berdasarkan ijma' bahwa para ulama bersepakat. Ajma'u ala anna al-qadira la tujzi'uhu as-salatu illa an yarka'a wa yasjuda. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa orang yang sanggup tidak sah sholatnya kecuali ia ruku dan sujud. Nah, ini ijma'. Ijma' artinya sangat kuat, ya. Kemudian ada berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ruku. Yang pertama adalah batasan ruku. Ruku kewajibannya adalah menunduk. Yang mana dengan menunduk tersebut memungkinkan dia untuk memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Ya, ini yang disebut dengan ruku. Ya, yaitu memungkinkan dia memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Itu adalah batasan ruku. Dan hati-hati orang yang tidak sempurna rukuknya, maka dikhawatirkan dia mendapatkan ancaman sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Zaid ibn Wahab radhiyallahu an bahwa beliau bercerita, ra'a Hudzaifatu rajulan la yutimmu ar-ruku'a was-sujuda. Yang artinya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kemudian kata Hudzaifah, ma sallaita, engkau belum sholat.
walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau engkau mati seperti ini, maka engkau mati di atas selain fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Nah, di atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Yang artinya tidak sah salat seseorang sampai dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, sampai dia meratakan punggungnya di dalam sujud dan rukuknya. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan sifat rukuk juga, ini berkaitan juga pembahasan yang berkaitan dengan sifat rukuk, yaitu dianjurkan di dalam rukuk untuk bersandar dengan dua tangan di atas dua lutut. Dengan dua tangan di atas dua lutut. Ya, dan merenggangkan jari jemarinya. Kemudian melebarkan kedua tangannya dari sisi badannya. Melebarkan dua tangannya dari sisi badannya. Kemudian membentangkan pundaknya dan tidak mengangkat kepala dan juga tidak menundukkannya saat rukuk. Ya, tidak mengangkat kepala, tidak juga menundukkannya saat rukuk. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Sebagaimana dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar. Yaitu Nabi Muhammad SAW wada'a yadaihi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa amara biwad'il yadain ala rukbatayn. Dan memerintahkan meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya. Kemudian juga perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Thumma yadha'u yadayhi ala rukbatayhi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa yufarriju asabi'ahu. Dan dia merenggangkan kedua jari jemarinya atau jari jemarinya, melenggangkan jari jemarinya. Ya. Kemudian wa yamuddu dhahrahu, dan memanjangkan atau membentangkan jarinya, membentangkan jarinya, punggungnya maksud saya. Wala yarfa'u wala yakhfidhuhu, wala yarfa'u ra'sahu wala yakhfidhuhu, dan tidak mengangkat kepalanya, tidak juga menundukkannya. Dan ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, kemudian juga sekelompok dari para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, Sufyan as-Sawri, Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Ishaq, dan yang lainnya. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ruku' beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak juga menundukkannya, akan tetapi di antara keduanya. Kemudian juga dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, yaitu wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya atau menggenggamkan kedua tangannya pada kedua lututnya.
thumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau membentangkan pundaknya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar kalau ruku itu tangannya di antara dua lutut. Jadi kita ruku tapi tangan kita ini tidak memegang dua lutut. Kita hanya menjulurkan ke bawah saja. Tapi kita tidak tetapkan di atas kedua lutut. Nah, ini terlarang. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita rahimahullah, raka'tu faja'altu yadayya baina rukbatayya. Aku ruku, lalu aku letakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Jadi rukuknya kedua tangannya ini tidak di lutut, tetapi di antara kedua lutut. Fanahani abi. Bapakku melarangnya. Siapa bapaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Dijamin masuk surga. Kemudian beliau berkata, inna kunna naf'alu hadha fanuhina anhu. Kita dulu melakukan ini, lalu kita dilarang atasnya. Wa umirna an nadha'a aydiyana ala rukabi. Dan kita diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kita di atas lutut. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan rukun dari salat, yaitu yang keempat adalah ruku. Baik. Bacaan gimana? Oh, bacaan tidak termasuk daripada rukun. Bacaan salat tidak termasuk daripada rukun. Nanti kita akan bahas. Bacaan, maksudnya bacaan ruku ya, tidak masuk daripada rukun. Baik. Kemudian yang kelima, bangkit dari ruku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari ruku yang lebih tepatnya sebenarnya bukan bangkit, tetapi i'tidal. Yang lebih tepatnya sebenarnya bukan bangkit dari ruku, tetapi i'tidal. I'tidal itu adalah keadaan berdiri setelah bangkit dari ruku. I'tidal adalah keadaan berdiri setelah bangkit dari ruku, ya. Dia bukan bangkit dari rukuknya yang rukun, tetapi yang rukun adalah i'tidalnya. I'tidal adalah keadaan berdiri setelah bangkit dari ruku. Ini rukun salat. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, yang Rasulullah SAW mengajari orang sholat sehingga sholatnya benar. Di sini disebutkan, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Dan di dalam akhir hadis disebutkan, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu di salatmu seluruhnya. Nah,
Jadi yang menjadi rukun adalah i'tidalnya, yaitu keadaan bangun setelah bangkit dari ruku. Ini kan ruku, kemudian dia bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika dia berdiri di sini, maka dia adalah bangun dari rukuknya atau berdiri dari rukuknya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ini juga adalah baik. Cukup itu ya, karena berkaitan dengan bacaan-bacaan nanti kita akan sebutkan saat membicarakan tentang kesunahan sholat. Taib, sekarang yang ke-6, yaitu sujud dengan 7 anggota badan. Kita berarti sekarang membedakan tentang sujud. Apa hukum sujud? Sujud adalah wajib hukumnya dan dia perbuatannya rukun. Rukun dari rukun sholat dan kewajiban dari kewajiban sholat. Dalilnya tadi surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum waf'alul khaira lakum. Nah, kemudian juga hadis yang Rasul SAW mengajarkan orang sholat tadi, yaitu thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tuma'ninah di dalam sujud. Nah, ini hadisnya. Kemudian berdasarkan ijma', yaitu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, di antaranya beliau mengatakan wasujudu fardhun binassil kitabi was sunani wal ijma', yang artinya sujud itu adalah kewajiban berdasarkan dalil tegas dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sujud juga adalah yaitu hukum berapa jumlah sujud dalam satu rakaat. Maka jawabannya, dalam satu rakaat 2 kali sujud. Dalam satu rakaat 2 kali sujud. Dan ini berdasarkan ijma'. Para ulama berkata, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna as-sujuda sajdatan fi kulli fardhin. Dan para ulama bersepakat bahwa sujud itu adalah 2 kali di setiap sholat wajib. 2 kali di setiap kali sholat wajib. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pemahaman sujud juga adalah anggota sujud. Sujud wajib di atas 7 anggota. Yang pertama, al-jabhah, dahi disertai dengan hidung. Dahi dan hidung. Ya, dahi dan hidung. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seperti Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan was sujudu ala jami'i hadhil a'dha wajib. Sujud di atas 7 anggota ini wajib. Illal anf fa inna fihi khilafan, kecuali hidung. Yang wajib itu ini. Hidungnya terjadi khilaf. Yang jelas wajib sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi, disertai dengan hidung. Itu 1. Wal yadain, 2 tangan, 2 dan 3. Warukbatain, kemudian 2 lutut, 4 dan 5.
wal qadamain, dan 2 telapak kaki, 6 dan 7. Dan ini ada mazhab Hambali. Dan pendapat yang lebih sahih menurut mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum alal jabah wa asyara biyadi ila anfih wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Di atas dahi, termasuk di dalamnya hidung, karena beliau memberikan isyarat dengan hidung. Kemudian wal yadain, kedua tangan, dan rukbatain, kedua lutut, dan atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Berarti kalau ada orang yang sholat, kemudian kakinya diangkat, kadang-kadang kan dia capek, kakinya dia angkat 1, maka ini tidak sah sujudnya, berarti tidak sah pula sholatnya. Nah, itu berkaitan dengan anggota sujud. Nah, sebentar saya akan mengisi charging laptop sebentar. Taib. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan sujud juga adalah bagaimana tata cara turun ketika mau sujud. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata cara turun saat mau sujud. Ya. Pendapat yang pertama, disunnahkan turun meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan ketika ingin turun sujud. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan dalilnya adalah dari riwayat sahabat Nabi, yaitu Alqamah. Kemudian juga Al-Aswad. Sahabat Nabi Alqamah dan juga Al-Aswad. Mereka berdua berkata, hafidna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami hafal dari Umar bin Khattab di dalam sholatnya bahwa beliau
turun setelah rukuknya di atas kedua lututnya sebagaimana turunnya onta, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah disunnahkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika turun menuju sujud. Ketika turun menuju sujud. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i. Kemudian ini pendapat para ulama hadis. Para ulama hadis. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, wa ruyal Hazimi anil Auza'i annahu qala adraktu an-nas yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku mendapati manusia meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abi Dawud, qaulu ashabil hadis. Ini adalah pendapatnya para ulama hadis. Dan ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berdasarkan beberapa athar, riwayat dari para sahabat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari bahwa kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla rukbatayhi. Adalah Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian juga karena sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian juga dengan meletakkan kedua tangan tidak menyakiti kedua lutut. Nah, begitu para ulama mengatakannya ya. Di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan sujud juga adalah merenggangkan di antara dua paha dan mengangkat perut dari dua paha saat sujud. Jadi jangan begini perutnya diletakkan di paha, tetapi diangkat dari pahanya. Artinya direnggangkan juga. Dan dalilnya adalah ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitabnya Nailul Awtar, al-hadits yadullu ala masyru'iyyati at-tafrij bainal fakhidhaini fi sujud wa raf'il batn anhuma wa la khilafa fi dzalik. Yang artinya hadis ini menunjukkan disyariatkannya merenggangkan kedua paha di dalam sujud dan mengangkat perut dari keduanya, dan tidak ada khilaf di antara keduanya dalam hal ini di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kalau ditanya lagi di manakah kedua tangan saat sujud? Maka disunnahkan, ini sebenarnya tidak berkaitan dengan rukun tetapi karena berkaitan dengan sujud, disunnahkan meletakkan kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Nah, itu. Ya, dan itu dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Muslim. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan sujud juga adalah mengangkat lengan dari tanah atau dari lantai, tidak sejajar dengan lantai ya, atau dengan tanah, dengan dataran. Dianjurkan mengangkat kedua lengan dari tanah saat sujud dan dimakruhkan untuk membentangkan kedua lengan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya tadilu fis sujud, tegaklah di dalam sujud, wala yabsut
ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya, ya, imbisatal kalbi, sebagaimana imbisat al-kalbi, sebagaimana anjing membentangkan kakinya, gitu ya. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tangan dan angkatlah kedua lenganmu, kedua kedua lenganmu, ya. Mirfaq, ya, kedua sikumu. Jadi kita ketika sujud mengangkat lengan dan siku dari atas lantai, jangan sampai disejajarkan dengan lantai. Nah, kemudian juga termasuk daripada kesempurnaan sujud adalah menghadapkan jari jemari, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki ke arah kiblat. Jari jemari, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki ke arah kiblat saat sujud. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Nah, ini adalah rukun salat yang ke-6. Rukun salat yang ke-7 adalah bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Baik. Bangkit dari sujud di sini maksudnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ya. Apa hukum duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Dan ini pendapat jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dinukilkan ijma' atasnya, yaitu di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah. Beliau berkata, wal julusu baina sajdatain fardun la khilafa fihi. Dan duduk di antara dua sujud adalah rukun kewajiban, tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, jadi yang dimaksud yang ke-7 tadi adalah bangkit dari sujud, maksudnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun sahnya sholat. Kemudian yang ke-8 termasuk daripada rukun adalah yaitu duduk tasyahud atau membaca doa tasyahud akhir. Membaca doa tasyahud akhir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum tasyahud awal dan duduk untuknya. Hukum tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Jadi ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya wajib. Kalau wajib berarti bukan rukun. Karena kalau wajib ditinggalkan tanpa sengaja, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa ditambal apa-apa, gitu ya, tidak bisa ditambal apa-apa. Ini namanya tasyahud awal, dia adalah kewajiban. Taib, apa hukum tasyahud akhir? Tasyahud akhir hukumnya adalah rukun. Nah,
Ini mungkin yang dimaksud oleh penulis yaitu membaca doa tasyahud akhir. Nah, jadi tasyahud akhir yaitu membaca sifat-sifat doa-doa bacaan-bacaan tasyahud akhir ini adalah rukun dan kewajiban. Tidak sah sholat tanpa itu. Ya, tasyahud akhir itu bacaan tasyahud akhir itu adalah rukun dari rukunnya sholat. Nah, kemudian yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Nah, apa hukum duduk untuk tasyahud akhir? Ya, kalau tadi kan tasyahud akhirnya, tasyahud akhir itu seperti at-tahiyatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, itu namanya duduk untuk tasyahud akhir, ya. Itu namanya tasyahud akhir. Adapun duduk tasyahud akhir, nah ini beda lagi. Jadi tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya rukun, duduknya pun rukun. Ya, rukun salat. Nah, dan dalilnya ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Faminal mujma'i alai an-niyatu wal qu'udu fi tasyahud akhir. Dan termasuk yang diijma'kan atasnya adalah niat dan juga duduk di tasyahud akhir, dia adalah sebuah kewajiban. Yaitu dia adalah sebuah rukun sholat. Nah, kemudian selanjutnya tuma'ninah. Yang ke-10 adalah tuma'ninah dalam setiap rukunnya. Tuma'ninah adalah rukun dari rukun sholat. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Imam Ibn Abdul Bar, Abu Yusuf, Ibn Taimiyah, Dawud, Al-Zahiri, Ibnul Humam, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, dan menukulkan ijma' atasnya, yaitu tuma'ninah adalah rukun dari rukun sholat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadza ijma'us sahabah. Dan ini adalah ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhu. Fa innahum kanu la yusalluna illa mutma'innin. Mereka senantiasa tidaklah salat kecuali dalam keadaan tenang. Wa idza ra'a ba'dhum man la yatma'innu ankara alaihi wa nahahu. Dan jika sebagian mereka melihat orang yang tidak tenang, maka ia akan mengingkarinya dan melarangnya. Wala yunkiru wahidun minhum 'alal munkir lidzalik. Dan tidak ada yang mengingkari seorang pun dari mereka atas orang yang mengingkari hal tersebut, yaitu tidak tuma'ninah. Wa hadza ijma'un minhum 'ala wujubi sukun wat tuma'ninah fi sholati qaulan wa fi'lan. Dan ini menunjukkan ijma' dari mereka tentang wajibnya diam dan tuma'ninah di dalam salat, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa itu pengertian tuma'ninah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuma'ninah adalah pengertiannya tidak berpindah ke gerakan lain kecuali gerakan sebelumnya sudah sempurna. Ya, tidak berpindah ke gerakan lain kecuali gerakan sebelumnya sudah sempurna. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, selanjutnya yang ke-11 melakukan rukun-rukun tersebut dengan tertib atau berurut. Tertib yang dimaksud di sini adalah urutan, ya, berurutan. Jadi tidak boleh orang rukuk dulu sebelum berdiri, orang tidak boleh sujud dulu sebelum rukuk, ya, tetapi berdiri kemudian rukuk kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, itu berurutan harusnya.
Ya, tertib adalah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa ketertiban, dalil yang menunjukkan hal itu hadis Rasul yang mengajari orang yang tidak bisa sholat itu, yaitu beliau mengatakan summa, kemudian, menunjukkan bahwa harus tertib. Dan juga berdasarkan ijma'. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ats-tsalits asyar tartibul arkani ijma'an. Tertib di dalam mengerjakan rukun-rukun adalah ijma'nya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-12 adalah salam. Salam adalah rukun sholat menurut pendapat yang dituliskan oleh penulis di sini. Ya, sekarang kita bahas lebih dalam. Maka jawabannya, salam yang pertama adalah rukun kewajiban sholat. Salam yang pertama adalah rukun atau kewajiban sholat. Tidak ada keluar dari sholat kecuali dengannya. Dengan salam yang pertama. Tidak boleh keluar dari sholat kecuali dengannya. Kalau tidak sah sholatnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in. Ini juga mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Dan dia dinukilkan ijma' atasnya. Yaitu Ibnul Munzir berkata, ajma'u ala anna salata man iqtasara ala taslima wahidah jaizah. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang sholat dan mencukupkan dengan satu salam, maka boleh. Nah, ini menunjukkan salam yang pertama saja yang rukun. Ya, salam yang pertama yang rukun. Baik, kemudian hukum salam yang kedua bagaimana? Hukum salam yang kedua adalah ada yang mengatakan dia dianjurkan, tidak wajib. Ada yang mengatakan lagi yang kedua adalah dia kewajiban. Wallahu a'lam, khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, itu adalah rukun-rukun salat, ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan. Masya Allah. Silahkan jika ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan ke kanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ke kanan itu salam pertama, ke kiri salam kedua. Yang ke kanan itu yang rukun. Kemudian yang salam kedua tadi kita katakan adalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia sunnah bukan wajib, ada yang mengatakan wajib. Artinya kalau salam pertama itu rukun, maka kalau tidak salam pertama ke kanan, maka dia tidak selesai sholatnya, belum selesai sholatnya. Kalau sudah salam pertama, selesai sholatnya. Nah, artinya kalau orang cuma satu kali salam ke kanan, sudah sah sholatnya. Nah, kemudian salam kedua ke kiri. Apakah ini dia sunnah ataukah ini kewajiban?
Kalau sunnah berarti ditinggalkan sah sholatnya. Kalau kewajiban berarti kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah sholatnya. Kalau ditinggalkan karena lupa maka dia tambal dengan sujud sahwi. Nah itu bedanya Ibu. Allahu a'lam. Silahkan Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh Ibu. Kadang kita gunakan lutut, kadang kita gunakan tangan dulu, lebih dahulu sebelum lutut, ketika turun mau sujud, maka jawabannya boleh. Tetapi lebih afdal memilih salah satu dari keduanya sesuai dengan kelapangan, keluasan ilmu Ibu untuk memilih. Kalau Ibu tidak bisa memilih, maka bertanya kepada seorang alim, kemudian dia menjawab dengan dalilnya dan Ibu mengikutinya. Lebih baik seperti itu. Tetapi siapa saja yang melakukan untuk turun ke sujud, apakah lutut dulu, apakah kedua tangan dulu, dua-duanya sah sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Gini, yang ke-8 membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Dua-duanya rukun itu. Dua-duanya rukun. Yang pertama adalah membaca tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu seperti seseorang membaca at-tahiyyatu lillah, as-salawat wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baru selawat. Nah itu tasyahud namanya. Jika dilakukan di rakaat terakhir atau tasyahud akhir maka itu rukun. Nah itu namanya rukun, membaca doa tasyahud akhir. Duduknya juga rukun. Duduk untuk tasyahud akhir juga rukun. Gitu ya Bu. Nah. Silahkan ibu-ibu. Silahkan. Udah lama nggak Ibu Widya. Silahkan Bu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika bangun dari ruku, apakah dia menjulurkan tangannya ke bawah saat berdiri, i'tidal, ataukah dia bersedekap seperti orang di sholat, di awal sholat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangun dari ruku, disunnahkan. Dan ini mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Ibnu Hajar Al-Haytami dari mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah yaitu hadis riwayat Bukhari, kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah orang-orang
diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri di dalam sholat. Nah, ini meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri di dalam sholat. Lihat kata-kata di dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa walaupun bangun dari ruku saat di sholat berdiri, maka dia meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Adapun pendapat yang kedua yaitu tidak disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangun dari ruku. Dan ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Kenapa? Karena belum ada dalil secara mutlak akan hal ini sedikit pun di dalam hadis-hadis sholat, dan tidak ternukilkan dari para ulama salaf satu pun meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku, setelah bangun dari ruku. Nah, pendapat yang ketiga, boleh jika ingin dia letakkan, jika dia tidak ingin dia julurkan ke bawah. Ya, tetapi wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Nah, barang. Silahkan yang lain. Silahkan Bu. Nah, bacaan sujud ini sengaja kita tidak sebutkan tadi, ya, bacaan-bacaan sujud dan juga bacaan-bacaan rukuk karena dia bukan dari rukun. Ya. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan sholat. Tetapi karena ditanya saya baca bacaan yang pertama Subhana Rabbiyal A'la, dan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Bacaan yang kedua Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini juga berdasarkan hadis Muslim. Kemudian bacaan yang ketiga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian bacaan yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini adalah beberapa bacaan, kira-kira 4 bacaan sujud yang sahih, ya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah saat sujud juga banyak selain bacaan-bacaan di atas. Di antaranya yaitu Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian juga Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian juga Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'al li nuran. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian yang terakhir doa saat sujud juga Allahumma a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika mink la uthni sana'an 'alaik anta kama thaita 'ala nafsik. Nah. 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 Bisa, dua-duanya bisa. Di ruku bisa, di sujud bisa.
Di sholat wajib bisa, sholat sunnah bisa. Nah. Lima menit lagi, Bu. Silakan, Bu. Mungkin sudah tidak ada. Oke. Ya. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup kajian ada nasihat yang ingin disampaikan. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan anak. Anak itu sangat mencontoh bapaknya. Ya, anak itu sangat mencontoh bapaknya. Dari riwayat Bukhari bahwa anaknya Abdullah bin Umar bercerita, annahu kana yara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yatarabba'u fi shalah idza jalas. Suatu ketika Abdullah bin Umar melihat bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, duduk bersila saat sholat. Duduk bersila di dalam sholat. Maka Abdullah bin Umar berkata, aku pun melakukannya pada hari itu dan aku masih kecil. Lalu Abdullah bin Umar melarangku. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, innama sunnatus salati an tansiba rijlakal yumna wa tuthniyal yusra. Sesungguhnya sunnahnya sholat, yaitu ajaran sholat yang benar adalah menegakkan kaki kanan dan merebahkan kaki kiri, yaitu duduk iftirash. Kemudian anaknya yang bernama Abdullah mengatakan, innaka taf'alu dzalik, wahai bapakku, kenapa engkau sholatnya bersila? Kemudian kata sang bapak, inna rijlayya la tahmilani, sesungguhnya kedua kakiku sudah tidak kuat lagi. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, yang menjadi pelajaran di sini bagi kita adalah anak sangat mencontoh orang tuanya, maka orang tua contohkanlah yang baik-baik, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam kelakuan, baik dalam ibadah, dalam muamalah, adab dan akhlak, dan juga akidah. Anak akan sangat mencontoh orang tuanya. Jadilah suri tauladan yang baik bagi sang anak. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum berdoa di dalam sholat, baik itu saat sujud atau sebelum salam. Saya lebih condong kepada pendapat ulama bahwa mencukupkan doa dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau berdoa dari Al-Quran dan hadis. Adapun dengan bahasa Indonesia, meskipun sebagian ulama membolehkannya, maka saya lebih condong mengatakan lebih baik dia berdoa dengan yang dibaca oleh Rasulullah, baik saat sujud atau sebelum salam, sebagaimana sudah saya contohkan tadi, atau doa-doa tambahan dari Al-Quran atau hadis. Itu sudah mencukupi insya Allah, daripada dia menambah dengan bahasa Indonesia, meskipun sebagian ulama membolehkannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi shalah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Nah,
Wallahu a'lam.